Kupejamkan mata, berharap semua rasa sedihku hilang, tapi tak bisa. Air mata ini terus saja keluar membasahi pipi. Lama-kelamaan rasa lapar sudah berubah menjadi mual. Bujur tubuh sudah mengeluarkan keringat dingin, tangan dan kakiku gemetar. Tapi aku tetap bergeming. Akan kutahan sampai besok. Saat subuh tiba, ketika semua orang masih berada di dalam kamarnya, aku akan makan. Beberapa jam kemudian, kudengar suara pintu kamar dibuka, lalu kemudian ditutup kembali. Sepertinya itu Mas Pian. Aku memejamkan mata berpura-pura tidur. Dia duduk di sampingku, tangannya membelai rambut, kemudian mengusap pipi berusaha membangunkanku. Dek, bangun. Aku masih tetap diam seolah-olah aku sudah terlelap. Kemudian ia menepuk-nepuk pelan tanganku. Dek, bangun dong sebentar. Aku mengerjap dan membuka mata perlahan. Penasaran ingin tahu mau apa dia membangunkanku. Apa? Jawabku dengan nada masih terdengar kesal. Kira-kira apa yang mau Mas Pian bicarakan sama aku? Dek Amel belum makan. Makan dulu yuk. Aku nggak lapar. Dek Nani bilang, katanya Dek Amel belum makan sedari siang tadi. Jangan begitu, Dek. Kalau nggak makan nanti sakit. Biarin aja aku sakit. Toh percuma juga aku hidup di rumah ini. Berasa jadi boneka yang diatur. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Mas minta maaf kalau sikap dan perkataan Mas tadi terlalu keras padamu. Mas juga minta maaf atas sikap ibu padamu. Sekarang makan dulu yuk. Gak mau Mas, aku malas ketemu ibu. Nanti ibu pasti bakalan ngatain aku, ini itu. Gak akan. Gak mau. Tik. Sudah dong dek, masalah kecil begini jangan dibesar-besarkan. Lagian ibu gak ada, beliau lagi pergi ke rumah Devi. Katanya akan menginap di rumah Devi beberapa hari. Devi adalah adik Mas Pian yang lain, kakaknya Desi. Devi sudah menikah dan tinggal di luar kota. Pasti itu si nenek gambreng mau foya-foya habis dapat duit hasil malak 3 juta. Tahu dia kagak ada, gue keluar dari tadi. Lapar gak ketahanan. Mendengar hal itu, hatiku langsung riang gembira dan berbunga-bunga. Akhirnya untuk beberapa hari ke depan aku terbebas dari emak judes itu. Aku bangkit dari peraduan dan mengiyakan ajakan Mas Pian untuk makan malam. Mas Pian tersenyum senang, karena akhirnya aku bersedia untuk makan. Kami berjalan menuju dapur beriringan. Sampainya di ruang makan, ia menarikkan kursi untukku. Sungguh romantis dan manis, jika yang melakukan hal itu adalah sang pujaan hati. Begitu pula saat aku sudah duduk. Ia sibuk menyeduk nasi dan menuangkannya ke dalam piring, lengkap dengan sayur dan lauk. Mau Mas suapin? Aku terkejut buka main. Si banda tua benar-benar sok romantis. Dikiranya aku bakalan tersanjung kali. Boro-boro ah. Yang ada kuping ini terasa gatal dibuatnya. Kok lamun dek? Enggak kok. Ini mau makan. Habis baca doa dalam hati. Jago kali aku ngeles. Haha. Tanpa diduga, sendok yang sedang kupegang diambilnya. Mas suapin aja ya, supaya diambil makannya banyak. Ucapnya sambil menodongkan sesendok nasi lengkap ke depan mulut ini. Gak usah mas, aku bisa makan sendiri. Tolakku. Sumpah, tingkah si bandu tua bikin bergidik ngeri. Lebih ngeri dari ngelihat siluman kolor hijau. Aku tidak terenyuh dengan sikap manisnya. Aku benar-benar tidak ada rasa sama dia. Jadi semua sikapnya itu terlihat lebay di mataku. Ya udah, kalau gitu kita makan sepiring berdua ya.
supaya lebih romantis. Waktu Mas dengar dek hamil belum makan, bikin nafsu makan Mas hilang. Mas juga belum makan. Gile, ini bandut so ABG banget gayanya. Geli banget gue dengernya. Ya Allah, ampuni dosa hamba yang selalu menghina lelaki di sampingku ini. Tapi memang tingkah lakunya bikin ilfil sih. Aku tidak menjawab ide songongnya. Segera aku ambil sendok sebuah lagi. Kami pun makan malam bersama sepiring berdua. Seperti lagu dangdut legendaris yang dinyanyikan Ida Laila. Jadul banget ya selera musik aku. Jangan salahin apalagi ngetawain. Autornya gak gahul, gak doyan K-pop. Kakak. Seandainya aku punya rasa cinta padanya, sumpah, makan malam kali ini sungguh sangat romantis. Si bandut tua makan dengan lahapnya. Sekali ia mencuri pandang kepadaku. Pernah sekali kutangkap netranya, fokus pada buah dada yang ranum. Karena kerah kaos yang kukenakan rendah. Pikiran ini jadi kalut. Aku jadi membayangkan hal mengerikan. Feelingku setelah makan malam ini, pastinya dia akan meminta jatah lagi. Dan itu artinya aku kudu wajib harus bersiap diri untuk menahan rasa jijik saat tubuhku disentuh olehnya. Refleks aku bergidik. Bulu-bulu yang ada meremang seketika seperti sedang didekati oleh makhluk astral. Cerita selanjutnya, usai makan malam pun sesuai dengan terkaanku. Si bandot tua kembali memberikan kode akan memberikan nafkah batin. Begitu sampai di dalam kamar, ia mematikan lampu utama dan menyalakan LED dengan pencahayaan redup remang. Kayak di warung esek-esek gitu. Dengan remote kecil di tangan, ia mengatur lampu-lampu canggih yang tertanam di langit-langit yang mewah dan indah itu. Aku yang berpamitan untuk menggosok gigi dan mencuci muka, pun sejenak duduk di atas kloset. Jantungku lagi-lagi bertalu kencang. Kalau kata Ahmad Dhani sih di lagunya, berdetaknya lebih cepat seperti genderang perang. Kata ini berpikir keras dengan cara apa aku bisa menolak keinginan Mas Pian. Jemari saling bertautan satu sama lain. Rasa tegang yang menyergap diri sungguh hebat sehingga suhu tubuh memanas tapi menggigil, alias meriang, inti panas dingin. Lamunanku buyar saat kaca pintu kamar mandi diketuk 3 kali. Aku terkesiap dan akhirnya memutuskan untuk pasrah. Selesai menggosok gigi, segera aku keluar sampai malas untuk cuci muka. Langkahku gontai mendekati peraduan. Mas Pian yang awalnya sedang menonton televisi di sofa bed pun berat bangkit. Sosoknya yang mendekat membuat raga ini semakin ketakutan. Ingin sekali aku berkata jujur, tapi takut dosa. Lagi-lagi karena takut dosa, aku kembali mengorbankan diri. Aku bergeming dan memejamkan mata saat bulu-bulu halus di dagu dan pipi samping menusuk lembut leherku. Hembusan nafasnya memburu, aku bisa rasakan itu. Kedua tangannya menyelusup melingkar di pinggang. Suara baritonnya rendah pelan berbisik di telinga ini. I love you, katanya. Ungkapan cintanya tidak kurespon, tapi walau begitu ia tidak merasa terganggu. Tangannya menarik dada ini masuk hingga tubuh kami rapat. Tiada lagi jarak. Sekuat tenaga aku tahan air mata saat merasakan bagian bawah kaos ini. Ia singkap ke atas. Ia mencubui dengan mesra dan lemah lembut. Aku tetap diam saja. Entah ia merasakan sikap dinginku atau tidak, aku tidak peduli. Yang penting buatku hanya menunaikan kewajiban seorang istri. Setiap sentuhan dari bibir dan tangannya yang lembut di tubuhku tidak membuat gairahku naik. Segala kebaikan juga perhatiannya juga
tidak dapat meluluhkan hati ini. Sampai detik ini, aku belum mencintainya. Mungkin tidak akan bisa mencintainya, karena pernikahan ini kulakukan dengan terpaksa. Aku tidak ubahnya bagai agunan yang dilelang karena hutang. Hari-hari yang kulalui tanpa si nenek gambreng sangat tenang dan tentram. Tapi, aku juga harus mengelus dada untuk bersabar menghadapi sikap si badut tua yang sangat pembersih dan teratur. Segala sesuatu harus bersih, higienis, tersimpan rapi di tempatnya. Aku yang ceroboh dan seenaknya pasti akan selalu kena ocehannya setiap hari. Entah dari almarhum ayahnya atau si nenek gambreng yang judes itu, ia mewarisi sifat perfeksionis yang menyebalkan. Dek, kenapa sandal jepitnya nggak disusun rapi? Saat aku sudah gak tahan masuk ke dalam kamar mandi karena kebelet sakit perut, sandal jepit yang wajib dikenakan di dalam rumah begitu saja terhampur di atas keset. Dek, kalau nonton malam, TV-nya di timer supaya nggak boros listrik dan menyala sampai pagi. Dan remote-nya jangan ditaruh di mana aja, apalagi tercecer di sofa. Kalau kedudukan gimana? Bisa patah, rusak pasti itu. Dek, ini kapas bekas pakainya kok nyelip di ujung rak akrilik tempat lipstik kamu. Ini kotor, Dek. Jangan jorok dong, Dek. Belajar bersih supaya rapi dan enak dilihat. Dek, lihat deh sini. Botol kosong sampunya masih menggeletak di atas wastafel. Padahal tempat sampah ada di bawah wastafel. Emang gak bisa ya lempar bentar itu botol ke tempat sampah? Dek, kursi putarnya dihadapin lagi masuk. Jangan kayak gitu, jadinya gak rapi. Dan masih banyak lagi komplainan lainnya, sehingga membuat aku selalu naik pitam tidak terima. Adu mulut berujung perselisihan yang sengit. Meskipun di ujung perdebatan aku selalu menang dan Mas Pian minta maaf, tapi tetap saja aku muak dengan segala peraturan yang saklek itu. Udah dek, jangan ngambek gitu. Mas kan ngasih tahu demi kebaikan diambil juga. Aku yang sedang duduk di sofa sembari melipat kedua tangan di depan dada pun membuang muka saat si bandut tua mendekati. Cekcok yang terjadi beberapa saat yang lalu gara-gara aku lupa menaruh BH kotor ke dalam keranjang cucian. Dek, ini loh BH-nya. Teriaknya sembari keluar menunjukkan dalaman berbusa warna merah cabai terburai. Wajahku yang sedang dipoles bedak pun seketika merah padam. Malu bukan main saat perkakas rahasia diumbar di depan pembaca. Dari jijik jadi bucin oleh si bandut tua itu. Aku yang murka segera bangkit, nyambar benda keramat tersebut dan melemparkannya ke dalam keranjang cucian kotor di sudut ruangan dekat pintu kamar mandi. Ngapain sih harus dikiwir-kiwir? Bikin malu aja. Emang gak bisa ya mas lemparin aja ke keranjang itu? Tinggal buka pintu, mengolin muka dikit, terus masukin deh kutangnya. Aku muntah, tak lagi kalem seperti sebelum-sebelumnya. Bandut tua yang merasa bersalah pun berusaha mencegah langkahku yang hendak berlalu keluar, meski tubuhnya masih basah dengan rambut penuh busa sampo. Aku menepis tangannya kasar. Tak ada lagi mimik tidak enak. Tindakannya kali ini sungguh di luar toleransi. Amit-amit cabang bayi. Kok ada ya manusia macam si bandut tua itu? Mas tadi cuma nunjukin kalau dek Amel ceroboh dan jorok. Mas komplain itu udah sering. Tinggal bilang aja nanti saat habis mandi. Ngasih tahu baik-baik kalau tadi mas nemu kutang ngegelantung di kamar mandi. Lain kali jangan kayak gitu ya dek. Bisa kali bilang kayak gitu. Kan enak didengarnya. Sungutku mendelik kepadanya. Akhirnya ku tinggalkan dia yang melongo bertelanjang dada. Aksi ngambek pun berlanjut hingga di meja makan. Aku bersikap tak ramah padanya. Lagian jujur ya, aku enek loh sandiwara pura-pura baik sama dia. Gimana sih ya rasanya itu?
Enak banget pokoknya mah. Setelah makan malam, aku duduk santai di sofa besar empuk yang ada di ruang tengah. Saat itu, si badut tua kembali mendekati. Jangan ngomong terus sih. Iya, maafin mas ya. Alah, kemarin juga gitu. Habis minta maaf, besok lusa gitu lagi. Komplain mulu bisanya. Iya, mas janji gak akan bersikap kayak tadi lagi. Mas akan kasih tahu di Amel baik-baik kalau nemuin hal yang gak sesuai. Bosen. Si bandut tua menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Lalu kemudian merengkuh pundak ini. Sekilas ia mengecup pipi dan kembali merajuk. Sebagai permintaan maaf, gimana kalau kita makan malam di luar? Aku menggeleng tegas. Kita ke mall, jalan-jalan, shopping. Katanya di Amel kepingin beli handphone baru. Kepala ini aku gelengkan kembali. Ya udah, kita ke rumah ayah. Baru kemarin kita ke sana. Lagian ini udah lewat Isya. Sampai sana mau ngapain udah larut. Nyampe-nyampein badan. Ya udah, iya. Terus mas harus gimana? Supaya di Amel mau maafin mas. Aku memutar bola mata. Tiba-tiba ide cemerlang datang. Senyuman mengulas saat mulut ini mulai terbuka untuk bicara. Ada satu permintaan yang harus Mas Pian penuhi. Apa? Katakan. Tapi janji dulu, Mas harus mengabulkannya. Kalau permintaannya masuk akal, insya Allah Mas akan sanggupi. Aku mau kuliah. Pintaku mantap. Wajah si bandut tua pun seketika kuyuh. Sepertinya dia nggak suka dengan permintaan sederhana itu. Kenapa? Tanyaku sinis. Gak ada permintaan lain apa? Alih-alih menjawab, si bandut tua malah bangkit dan berlalu meninggalkan aku sendiri di ruang tengah. Mas, gumamku kesal. Kulihat punggung kekar itu menjauh menuju teras. Tidak lama samar-samar ku dengar suara Pak Ahmad security yang bekerja di rumah ini berbincang dengan si bandut tua. Aku yang kesal dan gondok pun hanya bisa mencibik sendiri. Tontonan seru di layar TV menjadi garing terasa. Apalagi waktu suara galak tawa si bandut dan Pak Ahmad terdengar. Benar-benar bikin kepalaku pusing. Kurai remote dan kumatikan televisi layar datar berukuran jumbo di hadapan. Dengan kontai aku masuk ke kamar dan merebahkan diri dalam sekejap mata ini terpejam. Aku mengerjap saat tangan si bandut tua melingkar di pinggang. Sudah jadi kebiasaan memang setiap tidur, ia harus bersentuhan denganku. Si bandut sangat suka tidur dengan posisi memeluk aku dari belakang. Katanya hangat dan nyaman. Awalnya aku keberatan dan risih, tapi lama-kelamaan terbiasa. Dalam keadaan baik atau perlahan, posisi tidur kami selalu begini. Pagi ini aku enggan beranjak dari tempat tidur. Tamu bulanan yang bertandang membuat tubuh ini berat untuk bangun. Kalau sekedar hanya menemani suami yang menyebalkan itu sarapan pagi. Tingkah si bandut tua semalam tidak bisa aku maafkan. Pokoknya aku mau kuliah, titik. Aku akan cari cara supaya bisa diizinkan kuliah. Lagian aneh, istri mau belajar kok gak boleh. Amit-amit kan? Kayaknya dia takut aku yang masih unyu-unyu dan cantik ini ada yang naksir. Secara di lingkungan kampus akan banyak mahasiswa muda yang tampan, muda juga keren yang aku temui. Jelas, wajar dia merasa gelisah memberi izin. Dia kalah telak karena usianya sudah banyak. Licik memang pola pikir si badut tua ini. Gak mau rugi. Cara aku ini kan dibeli. Otomatis dia ngerasa aku miliknya secara utuh. Sehingga aku bisa diperlakukan seenak dia. Gak boleh bergaul dan mengenal dunia luar. Cukup berkutat di dapur, sumur, dan kasur.
Aku harus merengek lagi, gumamku. Aku segera bangkit dan merapikan rambut ini. Kulihat si bandut sedang melipat sejadah. Usai melaksanakan sholat subuh. Aku ngacir sebentar ke kamar mandi untuk cuci muka dan gosok gigi. Jangan sampai saat aku bicara nanti menimbulkan bau got yang berasal dari mulut ini. Nanti si bandut bukannya kasih izin malah ngasih materi kuliah subuh. 5 menit kemudian, wajah dan mulut ini sudah segar. Bergegas aku mendekati si bandut yang sedang duduk di kursi kerjanya, berkutat dengan laptop di atas meja. Mas, panggilku. Jemari si bandut yang sedang menari-nari di atas keyboard pun berhenti. Ia memutar kursi yang sedang didudukinya, mendongak menatapku lekat. Ya dek, ada apa? Mau bahas soal semalam, kataku menggantung. Yang mana? Soal BH. Bukan masalah itu mas. Yang mana dong? Tanyanya berlagak bego. Soal kuliah. Dengan wajah datar ia memutar kembali kursinya, kembali mengurusi pekerjaannya di layar laptop. Mas, bentakku. Si bandut bergeming, benar-benar menjengkelkan. Mas, boleh nggak aku kuliah? Dek, mas lagi banyak kerjaan. Ini lagi ngerevisi materi untuk meeting. Mas jahat. Aku berlalu kembali beranjak ke tempat tidur. Lihat saja, aku bakalan mogok makan kalau sampai mas kayak gini terus. Bisaku meraung. Bukannya menjawab atau menanggapi ancamanku, si bandut malah terus fokus pada layar laptopnya. Bikin emosi jiwa memang tingkahnya itu manusia. Bersambung.